Marilah kita tenang, kita arahkan seluruh kehidupan kita pemberangkatan jenazah almarhum orang tua, saudara dan kekasih kita. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya tiap hari. Semua kita yang hadir malam ini pasti pernah bahkan punya masalah. Secara baik dia akan menarik nutrisi, secara baik bagi tahun depan. Kita biarkan bahwa ini kita juga mau belajar dari Kristus Yesus sendiri. Serigala punya liang. Sikap yang diperlihatkan oleh Yesus adalah bahwa Yesus tidak memberikan perhatian. Tinggalkan banyak kenangan dalam hidup kami melalui Engkau. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mereka rasakan dan mereka olah. Tetapi mereka juga sementara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini akan dipimpin oleh yang kekasih Bapak Pendeta Jerry S. Patiasina STH. Dengan kasih disilakan. Ibu Bapak sidang pergabungan yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita tenang, kita arahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah untuk kita memulai ibadah saat ini sehubungan dengan pemberangkatan jenazah yang kekasih almarhum Yonatan Simon Rantang ke Tanah Toraja. Kata ibadah bentuk 3 dalam halaman yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan sumber kekuatan dan penghiburan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita lakukan pujian, kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian dalam halaman 15, kepadamu. Makin dekat Tuhan, kepadamu mengangkatku. Ku bentuk karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan Nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Kembali mari bersama kita puji nama Tuhan dengan lakukan pujian dalam halaman 27.
nomor 30 Kidung Jemaat 445 bait yang pertama, harap akan Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tuhan, Kau rangkai air mata jadi permata. Kembali ke surga, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati kebenaran sampai selamanya. Sidang perkabungan, mari bersama kita merendahkan diri di depan Allah. Kita mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Malam ini kembali kami datang dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri kekudusan-Mu ya Allah. Kami bersyukur bahwa perhatian-Mu terhadap hidup kami tidak pernah berkurang sedikit pun. Sehingga ketika kami ada bersama dengan segenap keluarga besar Simon Rantang yang berduka cita, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan dengan-Mu dan dengan dalam ibadah penghiburan yang kedua malam hari ini, sekaligus ibadah dalam rangka pemberangkatan jenazah almarhum orang tua, saudara dan kekasih kita. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Demikian tertulisnya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus
tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu tiap hari. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Yang kita bersyukur sekalipun kita ada dalam beban duka cita dan turut mengambil bahagia dalam duka cita yang dirasakan, dialami oleh seluruh keluarga di tempat ini. Dan kita bersyukur karena apa? Karena kita tahu bahwa sebab Dia sendiri telah memberikan garansi atau jaminan bahwa di mana berkumpul 2-3 orang atas namaku, di situ aku ada. Dan itu selalu yang membuat kita bersyukur. Segenap keluarga Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak orang mengalami yang namanya masalah, dan saya yakin semua kita yang hadir malam ini pasti pernah bahkan punya masalah, bahkan juga sampai malam ini ada punya masalah. Kalau dilihat muka-muka pasti ada banyak masalah. Amin. Kalau masalah amin ya. Banyak ini masalah. Namun Bapak Ibu, banyak orang juga punya berbagai cara untuk menyelesaikan yang namanya masalah itu. Tetapi itu tidak dilihat sampai pada akarnya. Dan sebagai akibat adalah bahwa setelah masalah itu terjadi beberapa waktu atau dalam waktu yang tidak terlalu lama, muncul lagi masalah yang substansinya sama. Sebab apa? Sebab mereka tidak bisa melihat untuk bagaimana menyelesaikan pada akarnya. Nah, kalau kita mendengar tadi bahwa almarhum Yonatan Simon yang bekerja ini pasti bersinggungan dengan soal tanaman pangan, soal sakit penyakit tanaman, jambu air. Kelihatan begitu menarik, begitu orang ambil kok di dalam busuk. Ada banyak ulat di dalamnya dan orang tidak bisa mengambil. Karena ada banyak orang yang kemudian percaya pada itu mitos. Kalau tanya bapak-bapak yang bekerja dalam dunia sakit penyakit tanaman, demikian persoalannya bukan pada apa-apanya, persoalan adalah pada akar tanaman. Kalau dia berfungsi secara baik, dia akan menarik nutrisi secara baik bagi pertumbuhannya, dan itu berarti dia juga memiliki daya tahan. Kalaupun ada serangan dari luar, dia akan punya kemampuan untuk menahan diri. Nah, itu masalah, pasti cari apa yang menjadi akar masalah. Tapi itu bisa kok dulu Bapak Ibu, bisa terjadi baik. Tapi coba tahun depan kita biarkan lagi.
tidak usah disebut. Nah, pada malam hari ini kita juga mau belajar dari Kristus Yesus sendiri. Ketika dia bersama-sama dengan para murid melakukan sebuah perjalanan, Bapak Ibu, para murid ini orang-orang yang punya pengalaman. Sebelum mereka dipanggil untuk menjadi, mereka bilang gini, bro, jangan kita berangkat dulu. Minta maaf saya dulu. Tetapi ketika Yesus naik di perahu, langsung dikatakan bahwa mereka langsung mengikuti perjalanan. Lalu ketika lakukan perjalanan tanpa mereka menggairahkan, perjalanan yang begitu menyenangkan, yang penuh dengan antusias waktu Yesus masuk, langsung mereka ikut, berubah menjadi perjalanan yang menakutkan. Mengapa? Karena perahu yang mereka tumpangi saat itu dikatakan bahwa perahu itu ditimbus dengan gelombang, air masuk di dalamnya dan membuat mereka bukan. Jadi waktu air sudah masuk dan mereka lihat Yesus tidur, saya membayangkan Yesus itu menurut mereka tidur ngorok. Mereka datang, mereka membangunkan dia, lalu mereka berteriak gini, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dari apa yang mereka perlihatkan ketika menghadapi situasi yang berubah pada waktu itu memperlihatkan bahwa mereka lupa bahwa mereka berjalan atau dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Sebab kalau perjalanan bersama dengan Yesus, bagaimana mungkin akan binasa? Kalau itu kita tidak bangunkan dia, ya juga binasa. Tapi mereka lupa. Dan kalau kita mengatakan misalnya dalam Mazmur 121 ayat 34, yang memberikan gambaran bahwa dia adalah gembala yang tidak pernah terlelap. Tapi reaksi mereka yang seperti itu juga memberikan gambaran dari orang-orang yang hanya mau mengikut, tetapi mereka hanya mau. Ada sesuatu yang kami alami. Padahal Yesus sendiri pernah menyatakan, menyampaikan, mengajarkan tentang dirinya. Dia pernah bilang begini dalam Matius 8 ayat 20. Saudara mempunyai sarang. Kamu tahu itu, pasti semua tahu, tidak ada yang keberatan. Lalu dia katakan, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Karena mereka tahu bahwa ini perjalanan yang menguntungkan mereka. Bapak Ibu, bisa kita berkesimpulan salah satu keuntungan kalau berjalan dengan orang besar, pasti kita dilihat. Wah, hebat juga ya. Biar mungkin kita ini juga ekor-ekornya, pasti orang lihat, baik. Ini ringsan. Tetapi justru itu yang sehingga perjalanan yang begitu menggairahkan menjadi perjalanan yang sangat menakutkan. Bahwa serigala punya liang, burung alam. Justru bagi seorang yang namanya Paulus mendengar pernyataan ini. Jadi bisa dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kehidupan. Tapi Paulus sungguh meyakini, Paulus sungguh mengimani bahwa ya Kristus itu adalah Kurius, Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian.
Makanya dia mengatakan hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Usaha itu, maukah Bapak Ibu berusaha nanti Tuhan Yesus datang kedua kali berdapat untung? Tidak kan? Kalau orang berusaha hari ini dia sudah berpikir kalau bisa besok sudah saya untung. Nah kalau besok juga dipanggilkan untung tapi tidak ada orang mau untung. Itu murid-murid tadi. Sikap yang diperlihatkan oleh Yesus adalah bahwa Yesus tidak memberikan perhatian atau perhatian Yesus tidak tertuju pertama-tama kepada apa yang dilihat oleh para murid. Yang dilihat oleh para murid, yang menjadi fokus para murid, yaitu pada gelombang yang menerjang perahu air yang sudah masuk di dalam perahu yang mereka tumpangi. Masih percaya kalau lewat di situ angker itu, Pak, kenapa itu pohon beringin dulu ada ini begini loh. Kalau orang lagi hamil katanya jangan keluar malam-malam. Kalau keluar bawa pisau, bawa pisau berapa? Dikatakan bahwa mereka itu kurang percaya. Bapak Ibu, kurang percaya itu sama dengan tidak percaya. Jadi kalau orang yang kurang percaya kira-kira begini Bapak Ibu. Kalau kita pergi belanja di misalnya pasar ikan, lalu disampaikan harganya, mungkin kita ada tawar-menawar, selesai putus, oke, kasih 2 kilo. Lalu waktu ditimbang Bapak Ibu, ada 2 kilo mungkin lebih 1 strap lagi. Jadi 2 kilo lebih. Saya tidak bayar, kalian punya ikan. Tapi buktinya dibayar kan? Dibayar, oke. Setelah pulang di rumah Bapak Ibu, punya timbangan ada cuma, apalagi ibu-ibu yang suka bikin kue kan punya timbangan. Dia ngecek juga itu. Gua 25, 26 strap, setengahnya hilang di mana ya? Mau tidak percaya? Ternyata tidak 2 kilo, sudah 1,6 yang setengah sudah hilang. Apakah dia menguap di jalan? Tidak. Ini kau telah pergi, meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk melepaskanmu, tetapi kami merelakanmu karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagi banyak orang terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan. Dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada dia, yang sangat kami kasihi, kami mensyukuri dan mengikhlaskan ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi pertolongan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang bahwa padaku kini ku melihat dan ku merasakan
terbaik. Sudah tersiap kau saudaraku menyambut datangnya Anak Manusia, datang sebagai Raja dalam kekudusan dan kemuliaan. Jangan terlena kau saudaraku dengan kemewahan harta dunia. Mungkin saat ini atau malam nanti Dia akan datang menjemput kita. Berjagalah dan berdoalah selalu dalam iman dan pengharapanmu. Berjagalah dan berdoalah selalu, jangan sampai kau tiada bertemu. Dia akan datang seperti pencuri, dan kita tak tahu pasti kapan akan terjadi. Dia akan datang di atas awan-awan menjemput kita. Umat terpilih, jangan terlena kau saudaraku dengan kemewahan harta dunia. Mungkin saat ini atau malam nanti Dia akan datang menjemput kita. Berjagalah dan berdoalah selalu dalam iman dan pengharapanmu. Berjagalah kau tiada bertemu. Dia akan datang seperti pencuri, dan kita tak tahu pasti kapan akan terjadi. Dia akan datang di atas awan-awan menjemput kita. Umat terpilih menjemput kita. Umat terpilih. Mereka doa syukur serta kita padanya. Kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan ya Allah, Allah yang sungguh peduli dengan hidup kami, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus terus memimpin kami dalam kami menapaki perjalanan hidup kami. Kami bersama memperkenankan kami untuk menikmati anugerah keselamatan, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melanjutkan pergumulan, penderitaan, tantangan-tantangan apapun. Tetapi kami selalu memandang pada Dikau, Engkau Allah yang berserta dengan kami. Itulah yang membuat kami terus mampu
menapaki perjalanan hidup kami. Sebagaimana penguatan-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi setiap kami, secara khusus bagi segenap keluarga yang dirundung dengan duka cita dalam menjalani perjalanan hidup kami. Kami selalu meyakini bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kami, sehingga kami tidak akan pernah kecut, tawar hati, apalagi sampai meragukan Dikau dalam hidup ini. Malam ini kami mau berdoa menyerahkan mereka menjalani hari-hari perkabungan mereka, baik keluarga yang ada di Kendari, yang ada di Tanah Toraja, yang ada di Papua, dimanapun, sehingga mereka selalu melihat bahwa peristiwa mereka menjalani hari hidup mereka, khususnya ketika kawanan keluarga, bahwa apa yang mereka alami mereka tidak sendirian. Apa yang dialami oleh orang tua tidak sendirian. Mereka hanya berharap pada Tuhan, bergantung pada Dia. Kakak dari almarhum yang ada di Tanah Toraja yang juga dalam keadaan lemah bersama-sama dengan segenap keluarga menjalani dan menghadapi peristiwa yang sungguh mencita-citakan. Kami berdoa menyerahkan akan rencana di mana keluarga akan memberangkatkan jenazah orang tua, opa, paman, saudara dikasih almarhum Jonathan Simon di Tanah Toraja. Untuk selanjutnya akan dimakamkan di sana. Penyertaan Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan Hans, Astan Peladan, Bobi, Ibu Gustiana, Ibu Samsidan, Ibu Andri Astuti, bahkan dua penyertaan Tuhan semata. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan akan segenap keluarga di Tanah Toraja, ketika mereka akan menyambut orang yang mereka kasih, sekalipun dalam keadaan tubuh yang terbucur kaki. Tuhan karuniakan hikmat bagi mereka, supaya segala sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka rencanakan, hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik duka menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Namun hatiku kan tetap Tuhan.
halaman 30 nomor 36, janji yang manis PKJ 165. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Jadilah teguh, yakinkan janji kata ku lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia yang gawat tiada ku harap, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Yakinlah teguh, dan terdengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuk penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami atas anugerah keselamatan yang Engkau telah anugerahkan bagi kami, sehingga memungkinkan kami hidup dan di dalam hidup kami berkarya, dan kami terus dapat menikmati berkat. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku sehingga aku selalu bersamamu, engganlah aku melangkah setapakku. Dan kalimat selanjutnya, ya Tuhan, bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakpun apabila kau tak ada di sampingku. Senantiasa kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan selamat malam. Telah menyampaikan firman Tuhan, semoga rumpun keluarga dan kita semua boleh dikuatkan. Kota dan ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat Hebron Watu Bangga, dan yang keempat, ucapan terima kasih mewakili keluarga. Adapun ungkapan belasungkawa sebentar, seyogyanya hadir dari BTP Sultra nanti akan menyusul untuk menyampaikan belasungkawa. Sidang dukawan yang sama dikasihi Tuhan, kita akan melangkah ke acara ungkapan belasungkawa yang pertama yang mewakili kerukunan keluarga Sangala, Malerara, dan Piku Salumpukti dan Makale, yang akan disampaikan oleh yang kekasih Bapak Yohanis Selut SE. Dengan kasih disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada kerukunan keluarga Sangala yang saya hormati
Bapak Pendeta Jemaat Hebron, Penatua dan Diaken yang hadir pada malam ini, yang saya hormati Ketua Kastor atau yang mewakili, yang saya hormati ketua-ketua wilayah, yang saya hormati para ketua-ketua kerukunan, yang saya hormati ketua teman-teman sekerja dari almarhum yang hadir pada saat ini, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dari kelima kerukunan, yaitu kerukunan keluarga Sangala, kerukunan keluarga Malerara, kerukunan keluarga, turut berduka cita atas kepergian almarhum yang kekasih ke pangkuan Bapa di surga kita ini, dan hanya kami dari kelima kerukunan berdoa semoga perjalanan keluarga ke Tanah Toraja Tuhan senantiasa menyertai sehingga boleh tiba dengan selamat di Sangala. Bapak Nikolas Pasasung dengan kasih disilakan. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh majelis, khususnya Depsultra Jemaat Hebron. Maaf saya kurang ingat karena Hebron ini belum terlalu lama. Lewati. Para pendeta dan majelis dari berbagai denominasi gereja yang ada di Sulawesi, untuk keluarga pentingayo ite kamaduk sena tabe lako kemutuanku Surut Soranasang, tabit laku pengurus Kastor pada malam hari ini, terkhusus laku pengurus kerukunan Sangala, pengurus kerukunan Dempiku, pengurus kerukunan Salupukti, pengurus kerukunan Malerara. Dalam iman kita bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oleh karena itu, saya diminta oleh pengurus Kastor untuk mewakili menyampaikan ucapan duka karena Ketua Kastor berhalangan. Pada saat ini juga ada acara yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan tidak bisa ditinggalkan, yaitu syukuran keluarga almarhum Pak Kris yang Christian Endombulang yang belum lama juga meninggalkan kita dan dibawa pulang. Tentu ini sebagai manusia, Hans dan adiknya dan semua keluarga pasti berduka, pasti bersedih, pasti belum rela melepas kepergian
Om Yonatan Atau saudara sepupu saya juga, Mama Ade juga, ini sepupu saya juga, ya seperti itu. Jadi kami ini satu rumpun. Hanya karena mungkin perjalanan jadi saya sangat setuju bahwa perbedaan itu adalah hal yang indah, ya. Jadi kami dan Bapak Ade, Mama Ade adalah satu rumpun, satu keluarga. Ya. Saya lanjut mungkin beliau almarhum Yonatan atau Nathan atau Tato itu beliau tamat di Sulawesi Selatan di SP Magoa. Ya. Jadi kami nanti bertemu nanti di tahun 1987 setelah ada terbuka ruangan kerja, sehingga pada saat itu kebetulan rezeki kami tercover di Balai Proteksi, khususnya pada saat itu ada namanya pengamat Esther Handayani bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu selaku pemangku duka atas dipanggilnya saudara, om, opa menghadap Bapak di surga Yonatan Simon. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jerry S. Patiasina, Pendeta Jemaat Hebron Watu Bangga. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi yang sempat hadir pada malam hari ini, kemampuan sehingga malam hari ini kita boleh hadir bersama dalam rangka berbagi duka dengan keluarga yang sedang mengalami duka cita pada malam hari ini. Sedikit saya mengulas masa hidup almarhum bersama dengan saya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya berkunjung di rumah ini dan kebetulan saya ketemu dengan beliau. Dan saya sempat berbincang-bincang. Akhirnya saya tanya, sudah adakah tukang masak? Dia bilang belum. Akhirnya dia menyampaikan pergumulan yang sedang dialami sama saya. Dia bilang saya lagi dalam proses pemulihan. Saya baru-baru menjalani operasi batu ginjal dan juga penyakit. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pendeta Jemaat Hebron Watu Bangga, yang terhormat BPM dan segenap Majelis Jemaat Hebron Watu Bangga, yang terhormat Kepala Balai BPPT yang diwakili, ya keduanya sudah pergi, tinggal saya sendiri. Iya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kami sangat kehilangan akan saudara kami. Sidang penghiburan yang sama dikasihi Tuhan, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu lelang yang telah dipersiapkan oleh keluarga. Mohon keluarga untuk membawa ke depan supaya disatukan uangnya bagi dua. Jadi sekarang ini daging ini sudah langka. Jadi mungkin dari negara lain kita dapat sekarang, jadi mungkin ya 500 satu kali, 500 satu kali, 500 dua kali, 500 tiga kali. Ya bagaimana bungkus masuk? 500 satu kali, dua kali, tiga kali. Bagaimana bungkus? Ya kembali lagi masuk. Dua kali. Terima kasih. 200 dua kali, 200 tiga kali. Bungkus. Ya bungkus. Ya ini yang kedua ini.
Ya silakan 150 satu kali. 150, 500 3 kali. Bungkus kembali dari keluarga. Ya 150 satu kali lagi. Ya 150 tambah. Yang satunya menambah supaya 3 kali. Supaya jangan ada 500 lagi. Ya 500 3 kali. Kembali atau bungkus? Kembali 150 tadi. Belum 3 kali tawa. Tadi 2 orang katanya 150. Naik 200, supaya 3 kali. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi pada malam ini, di mana kami boleh datang di rumah yang kudus, bersyukur dan terima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh terjadi. Bapa Surgawi, walaupun dalam duka yang kami hadapi pada malam ini, tapi keluarga terus Engkau memberikan berkat, sehingga makanan yang telah disediakan oleh keluarga kiranya dapat menyatukan dengan tubuh kami dan dapat memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu